bagaimana di sini kami ada di sini adalah ibu kota provinsi. Ya, puji Tuhan kami masih bernapas, masih sehat, masih kuat. Kami ada di dunia ini berkarya untuk kepentingan orang banyak dan terlebih khusus untuk kita lakukan pekerjaan Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Dengan demikian tentu hari ini saya sebagai wakil rakyat dari Provinsi Papua Tengah, saya sangat prihatin apa yang terjadi, kronologis yang terjadi kemarin terkait dengan ada masyarakat yang dalam keadaan miras, kemudian ada satu yang korban, kemudian ada teman-temannya ada luka-luka yang terjadi di Pasar Karan. Itu kami melihat pejabat baik eksekutif bahkan legislatif dari daerah dan provinsi, kami ini dipilih diangkat oleh rakyat, dipilih dan diangkat oleh rakyat dan diberhentikan oleh rakyat juga. Karena kami dari dipilih oleh rakyat, dan bagaimana ketika kami ada di parlemen, kemudian kami ada di pimpinan eksekutif dalam hal ini kepala daerah yang ada di kabupaten bahkan provinsi, ini semua melalui proses demokrasi. Dan bagaimana seorang pemimpin selama dia pimpin 5 tahun melihat bagaimana kondisi yang ada pada masyarakat. Dan selama ini saya lihat, saya amati lebih khusus untuk kota Nabire ini, pemimpin tidak punya hati, tidak punya mata, tidak ada telinga. Dan realita bahwa di Papua Tengah ini tempat diskotik ada di mana-mana, tempat-tempat pelacuran ada di mana-mana, jual minuman keras juga ada di mana-mana. Saya lihat hari ini kan semua yang tempat jual minuman keras ini jumlahnya 49 tempat yang sedang mereka jual, baik jualan ilegal tanpa surat izin, bahkan ada surat izin. Surat izin hanya saya lihat hanya 29, sedangkan 20 tempat yang mereka jual sembarang ini kan tanpa ada surat izin. Ada surat izin itu dikeluarkan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan ini kan kepala OPD ini atas instruksi oleh Bupati Kabupaten Nabire. Kenapa bisa izinkan segala sesuatu yang barang-barang Arab, yang barang yang tidak bermanfaat, yang korbankan masyarakat banyak, kemudian bisa izinkan untuk bisa jual beli ada di Papua Tengah ini. Lebih khusus Provinsi Papua Tengah dan Ibu Kota Nabire ini. Apakah kepala daerah Nabire ini ada atau tidak? Pimpinan DPR di Kabupaten Nabire ini ada atau tidak? Saya pikir ini tidak ada mata, tidak ada hati. Saya sudah pernah bicara di media berulang kali bahwa tempat-tempat diskotik dan juga tempat-tempat jual miras di mana-mana perlu perhatikan baik, harus ditutup. Karena barang ini tidak berguna, tidak bermanfaat bagi masyarakat. Kalau kita berpikir hari ini masalah untuk PAD ya, menunjang APBD, tetapi dana otonomi khusus besar, dana dari royalti, pembagian dari PAD, dari Freeport juga untuk masuk di kabupaten juga sudah besar. Kenapa harus kami kerjasama barengin apa dengan orang-orang yang punya distributor dan pemilik miras ini? Distributor kita kerjasama. Ya, jadi saya bilang ini tanggung jawab Bupati dengan Ketua DPR Kabupaten Nabire harus tanggung jawab. Apa yang terjadi insiden korban, satu orang korban dan juga ada beberapa teman-teman yang luka kemarin malam ini. Itu tanggung jawab oleh Ketua DPR dan Bupati Nabire. Tanggung jawab terhadap Tuhan, tanggung jawab juga terhadap keluarga korban ini. Karena mereka lah izinkan kepada orang-orang yang jual sembar-sembaran, akibatnya mereka bisa beli, mereka bisa konsumsi, akhirnya korban jiwa banyak,
mereka harus tanggung jawab itu. Iya. Jadi saya sebagai selaku pimpinan DPR Papua Tengah berharap minuman yang jual ilegal di mana-mana yang ada di ibu kota Provinsi Papua Tengah ini, saya harap Bupati dan Ketua DPR serta seluruh anggota DPR yang ada segera buat perda untuk dilarang untuk jual beli ada di Kabupaten Depok. Karena tidak ada manfaatnya. Sesuatu barang yang tidak berguna mengorbankan banyak orang, lebih baik tidak usah jual beli di sini. Ya, itu harapan kami untuk generasi Papua mulai hari ini dan ke depan. Ini di sini sudah jadi DOB provinsi baru dan juga semua suku dari mana-mana, baik pesisir, dari gunung, bahkan juga teman-teman dari Nusantara sudah banyak karena di sini adalah provinsi baru. Daerah demikian jumlah penduduk semakin lama makin banyak dan sini kota majemuk, kota heterogen, dan bagaimana kita mau selamatkan semua suku yang ada di sini, terutama tergantung dari pimpinannya, kepala daerah, bahkan juga pimpinan DPR harus mereka melihat bagaimana di sini kami ada di sini adalah ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi dan kota desentralisasi, bagaimana pikir untuk selamatkan orang banyak. Dan pemimpin harus punya hati, punya mata, punya telinga selamatkan orang banyak di sini. Karena saya lihat di sini pemimpin ibu kota provinsi Papua Tengah, bagaimana kita menata kota ini dan hal-hal yang tidak bermanfaat segera tutup, dan kita harus lakukan kota ini, kita harus ciptakan kota reboisasi dan juga kota yang aman, nyaman, dan kota beriman. Ini kita harus dari pemimpin harus lakukan ini. Kita lihat seperti Provinsi Papua Barat di Manokwari, itu pemerintah dan DPR mereka sudah sepakat, sudah larang dan sudah buat perda. Bahkan juga di Provinsi Papua Pegunungan, itu DPR, gereja dan pemerintah sudah sepakat. Mereka sudah lakukan perda juga dan juga larangan dari lewat gereja juga, dan itu pemerintah terima, kemudian lewat perda semua sudah berhenti, tidak ada lagi jual. Kalau ada yang temukan, ada yang siapapun ada jual sembunyi-sembunyi, mereka pemerintah dan gereja bersatu, kemudian mereka belikan tiket dan kasih pulang. Dan itu memang sudah lakukan ketika saat ini, itu sudah terapkan semua. Tidak ada namanya Papua Pegunungan itu jual miras sama sekali, jual balo saja. Ada temuan itu semua dipulangkan. Kemudian di Papua Barat, hanya sekarang ini hanya Papua Induk dan Papua Tengah. Di sini provinsi Papua Tengah ini provinsi yang baru. Ya, Tuhan kasih untuk semua suku yang ada. Bagaimana pemimpin ini punya hati dan punya telinga, punya mata, dan harus pemimpin jadi bijaksana. Bagaimana untuk menolong orang banyak, dan kalau bisa kita bagaimana untuk selamatkan generasi ke depan. Kalau bisa kita buat program bagaimana untuk pendidikannya, bagaimana kita berpikir untuk kesehatannya. Jangan kita menikmati hanya dengan segala sesuatu euforia yang ada di sini. Tapi bagaimana kita berpikir untuk berpikir rasional. Bagaimana selamatkan generasi yang ada dan generasi yang akan datang. Supaya mereka inilah akan jadi pemimpin-pemimpin untuk perubahan besar, baik pembangunan, bahkan juga bagaimana untuk orang-orang ini generasi ke depan ini bagaimana mereka hidup baik dan bagaimana untuk menciptakan sesuatu yang beda dari yang sekarang. Tapi ke depan itu harapan kami daerah harus memajukan supaya sama dengan daerah kami ini kan provinsi yang baru. Bagaimana provinsi yang baru? Kami ini anak negeri, pemimpin ini semua orang Papua, tapi tidak punya hati, tidak berpikir untuk masa depan generasi ini, tapi kita berpikir ini untuk membunuh masyarakat. Bukan karena miras, bukan kita salahkan polisi dan TNI Polri dengan masyarakat dari konflik ketika keadaan miras. Tapi pemimpin yang salah, ketua DPR atau seluruh anggota DPR, bahkan juga bupati tidak pernah melarang untuk jual beli miras. Jadi itu harus lakukan perda.
Kami provinsi sudah buat peraturan perdasi sudah masukkan poin-poin itu, tapi rupanya untuk masalah jual beli miras ini kan ranahnya kabupaten. Ya, berulang kali kita bicara, tapi sampai hari ini Bupati mengambil sikap yang apatis, masa bodoh, tidak mau tahu. Pagi hari ini Bupati harus buka mata dan harus buka telinga, buka hati untuk menolong banyak orang yang ada di kabupaten. Wakil Ketua DPR Papua Tengah desak penghentian izin miras, pemimpin harus bertanggung jawab atas korban jiwa. Nabire, Papua Tengah Papedanews.com. Wakil Ketua 3 DPR Provinsi Papua Tengah, Sony Bekis Kogoya, menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden kerusuhan yang terjadi di Pasar Karang, Nabire, pada Kamis tanggal 26 Juni tahun 2025 yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan beberapa lainnya luka-luka. Peristiwa tersebut diketahui dipicu oleh konsumsi minuman keras secara berlebihan oleh sekelompok pemuda. Dalam pernyataannya, Sony menegaskan bahwa tragedi ini seharusnya menjadi alarm moral dan politik bagi para pemimpin daerah, terutama di tingkat eksekutif dan legislatif Kabupaten Nabire. Saya sangat prihatin dengan kejadian ini. Minuman keras sudah terlalu lama merusak generasi kita. Pemerintah daerah, khususnya Bupati dan Ketua DPRD Nabire, harus bertanggung jawab. Mereka yang memberi izin kepada distributor dan penjual miras, baik yang resmi maupun ilegal, ujar Sony dalam wawancara terbuka. Sony mengungkapkan, berdasarkan data yang ia kantongi, terdapat 49 titik penjualan minuman keras di wilayah Nabire, namun hanya 29 di antaranya yang mengantongi izin resmi. Sisanya, beroperasi secara ilegal dan tetap dibiarkan tanpa tindakan tegas. Ia mempertanyakan mengapa izin penjualan diberikan terhadap produk yang nyata-nyata mengorbankan nyawa masyarakat. Kalau alasan mereka untuk pendapatan asli daerah PAD, saya rasa Papua Tengah ini punya dana otonomi khusus, ada dana dari royalti, dari sektor tambang dan lainnya. Tidak sebanding kalau nyawa masyarakat dikorbankan hanya demi PAD dari miras, tegasnya. Lebih lanjut, Sony menuntut agar pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Nabire segera mengambil langkah konkret, termasuk membentuk peraturan daerah Perda yang melarang peredaran dan penjualan minuman keras di wilayah tersebut. Saya harap segera dibuat perda larangan miras di Nabire. Ini bukan hanya tentang 1 orang yang meninggal, ini soal menyelamatkan masa depan generasi Papua. Tidak ada lagi tempat bagi miras di provinsi baru ini, tegasnya. Sony juga menyoroti tanggung jawab moral pemimpin daerah. Kami dipilih oleh rakyat untuk melindungi rakyat. Kalau kepala daerah dan pimpinan DPR tidak punya hati, tidak punya telinga untuk dengar jeritan masyarakat, maka mereka sedang gagal menjalankan mandat demokrasi, katanya. Sebagai daerah otonomi baru dan pusat pertumbuhan penduduk dari berbagai suku, Sony menekankan pentingnya menjadikan Nabire sebagai kota yang aman dan bebas dari pengaruh destruktif minuman keras. Nabire kini menjadi kota majemuk. Kita harus bangun provinsi ini dengan nilai-nilai hidup, bukan dengan menjual racun yang membunuh anak-anak kita, pungkasnya. Sony Bekis juga menegaskan, langkah pelarangan dan penertiban miras tidak hanya akan menyelamatkan kehidupan masyarakat Papua, tetapi juga memperkuat solidaritas antar umat dan membangun peradaban yang sehat di tengah kota yang kini menjadi wajah dari Provinsi Papua Tengah. Muhammad Irfan, PapedaNewsTV.com melaporkan.